Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini jelang libur akhir pekan, proyeksinya untuk minggu depan, jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Dan kami ingatkan kembali, Anda masih bisa bergabung di WhatsApp interaktif kami di 0812 di 8788 di 3723 seperti yang tertera di layar televisi Anda nantinya. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak James Evan Tumbuhan selaku Head Investment Spesialis Bahana Sekuritas. Kita akan langsung sapa saja Pak Evan, selamat sore, apa kabar Pak? Baik, terima kasih Pak David. Kabar baik, salam sehat untuk teman-teman Adex Channel. Terima kasih juga sudah meluangkan waktu Pak Evan. Tidak terasa kita sudah sampai kembali di perdagangan di akhir pekan. Dalam beberapa minggu terakhir indeks harga saham gabungan setidaknya sudah 12 hingga 13 kali ini mencetak rekor tertinggi baru. Namun di perdagangan sesi kedua hari ini penguatan lebih ke arah terbatas dan tadi indeks harga saham gabungan sempat bergerak di zona merah. Rangkuman Pak Evan, analisisnya untuk indeks harga saham gabungan dalam sepekan terakhir terlebih dahulu. Ya, kalau kita lihat pergerakan indeks harga saham gabungan ya selama satu minggu terakhir, gitu. Kalau kita lihat dari hari ini itu sudah menguatnya kurang lebih 2%-an ya. Tertingginya kita lihat di level tinggi di hari kemarin sih 7.700 ya, di level resistance psikologis untuk pergerakan ISG, dan untuk beberapa hari ke depan mungkin di minggu depan masih ada potensi terjadinya koreksi, karena saya melihat secara indikator memang sudah berada di area overbought ya kalau kita untuk indeks harga saham gabungan, mana kalau kita lihat area support levelnya untuk ISG di minggu depan kurang lebih di 7.548 dengan area resisten di level 7.680-an untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Memang beberapa katalis gerakan IHSG kemarin juga salah satu juga ya, dari grupnya Rito ya, di mana brand dalam beberapa hari terakhir juga sudah menguat cukup tajam ya, dari tanggal Senin itu sudah naik 13% ya sampai di level hari ini dari 9.300-an ya. Kemudian juga didukung juga beberapa saham-saham perbankan seperti itu, Pak David. Baik, nanti malam atau Jumat malam waktu Indonesia Barat, Amerika akan merilis dari data inflasi PCE-nya Pak. Setelah tadi malam juga sudah merilis revisi pertumbuhan ekonomi di atas ekspektasi. Seberapa besar sentimen ini akan mempengaruhi pergerakan indeks harga saham gabungan di pekan depan? Ya, kalau misalnya kita lihat ya, berdasarkan World Interest Rate Probability dari Bloomberg, kalau kita lihat bahwa memang hampir dipastikan suku bunga Fed itu akan meningkat di bulan September nanti, dan juga nanti malam data pendukung itu PCE ya, itu merupakan salah satu data pendukung yang selalu diawasi oleh The Fed. Dimana kalau kita lihat memang kalau data PCE-nya memang sesuai ekspektasi mereka, otomatis mungkin kita akan melihat probabilitas di September dan mungkin bisa terjadi di Desember juga untuk setidaknya 2 kali cut rate. Dimana ini berdampak baik juga sih untuk ISG secara panjangnya gitu ya, secara sampai dengan di bulan Desember nanti. Itu Pak David. Baik, support 76 masih akan tetap terjaga tidak sih Pak untuk sepanjang perdagangan di minggu depan? Atau memang ada potensi ke 750 seperti yang Anda sampaikan tadi? Iya, sebenarnya kalau kita lihat ya, ISG memang kan selama di bulan Agustus sudah cukup rally ya. Jadi sangat wajar apabila nanti terjadi koreksi dalam beberapa waktu ke depan gitu ya. Memang area 7.500 menjadi level kritikal, memang kita lihat untuk membuat sebuah area support di situ. Jadi mungkin masih ada potensi buat koreksi dulu, baru nanti kita lihat di pertengahan September adanya potensi buat rebound atau recover kembali sampai dengan level 7.700 atau lebih. Baik, dari sisi pergerakan saham maupun juga dari sisi sektoralnya, rotasi kembali terjadi ini, Pak Evan. Teknologi di sisi pertama tadi memimpin penguatan, tapi kalau kita lihat dari sisi sahamnya, saham-saham grup Prayogo Pangestu tampaknya mulai kembali bergeliat ini, mulai kembali mengalami penguatan. Meskipun hari ini penguatannya tidak serempak Pak, tapi brand selaku yang menduduki kapitalisasi terbesar di Bursa Efek Indonesia per hari ini mengalami penguatan yang cukup signifikan 2,64% di 10.750 dan merupakan level intraday tertingginya di sepanjang perdagangan hari ini. Analisis Anda untuk brand? Ya, kalau kita lihat memang secara teknikal, teman-teman bisa lihat semenjak 29 Mei itu ada gap down yang cukup besar ya. Ketika 29 Mei itu brand sempat tersuspensi ya.
terus kemudian di lock sampai akhirnya ada beberapa kali ARB sampai ke level terendahnya di 5425. Nah memang kalau kita lihat secara teknikal ada sebuahnya gap ini akan ditutup ya, makanya kalau kita lihat ternyata memang sudah ditutup gapnya ya ketika tanggal 29 Mei itu ada gap down dan memang saat ini sudah tertutup, dan potensi apabila brandnya ini bisa keluar dari area 11.475 akan menuju level-level lanjutan ya di level 12.000 sampai 12.100 untuk gerakan brand. Gitu. Secara indikator kalau kita lihat ada moving average 7 crossing up di MA 50 ya saat ini ya. Baik, ini pas ditutup di sesi kedua ini, Pak Evan. Penguatan masih berlanjut, terutama di menit-menit terakhir jelang penutupan. Baru beberapa menit yang lalu menguat di 3,12% di 10.750. Target price jangka pendeknya arah kemana untuk perdagangan di minggu depan? Untuk minggu depan kita akan coba jangka pendeknya di 11.525 dulu ya, untuk range terdekatnya untuk area resistennya untuk brand ya. Oke, ditutup di 10.750, menguat di 3,12% untuk brand. Nah, selain dari brand yang hari ini juga menjadi penopang penguatan indeks harga saham gabungan, juga datang dari konstruksi ini, ada Wika. Nah, kebetulan juga masuk ke dalam listed companies update kita untuk hari ini, Pak Evan. Penguatan dari Wika ini sangat mengagetkan. Kenapa? Ini posisi di penutupan sesi kedua, penguatan masih terus berlanjut. Sudah di 16% ini, 16,7%, 390 level penutupan intraday tertinggi di sepanjang perdagangan hari ini ataupun dalam beberapa waktu terakhir. Analisis untuk Wika, apakah Anda melihat ada harapan dari investor ketika dari sahamnya yang memang sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, sempat bergerak di bawah 100-an, kemudian upaya perbaikan kinerja tampaknya sedikit demi sedikit sudah membuahkan hasil untuk Wika? Ya, kalau misalnya kita ngomong soal penurunan suku bunga acuan yang the Fed dan juga mungkin berimplikasi juga akan berimplikasi pada suku bunga acuan Bank Indonesia, tentunya beberapa sektor saham yang terdampak adalah salah satunya infrastruktur, properti, telco, dan juga sedikit perbankan. Jadi infrastruktur kalau kita lihat Wika, memang secara saat ini beban pokok pendapatannya itu turun ya, 8,4 triliun ya. Kemudian hasil laba brutonya juga akhirnya meningkat sehingga kita lihat ada optimisme lah untuk pergerakan dari saham infrastruktur. Memang kita lihat sudah cukup dalam penurunannya, dan saat ini secara teknikal kalau kita lihat gerakan Wika itu sedang berada di atas moving average 200, memberikan konfirmasi bahwa ini sudah reverse gitu ya. Dan kalau kita lihat secara teknikal untuk yang jangka waktu 1-2 bulan depan, area level 390 ini menjadi level kunci. Teman-teman bisa lihat dari gerakan kenaikan harga Wika, ini berpotensi untuk membuat bullish flag ya, di mana pergerakannya di 12 Agustus, kemudian di tanggal 20-an Agustus sideways, dan dia breakout di 390. Target untuk bullish flag di Wika ini menguji area 494 dalam beberapa satu bulan ke depan mungkin untuk gerakan dari saham Wika. Oke, 390 menguat di 16,07%. Masih direkomendasikan masuk tidak Pak untuk Wika, atau ada potensi profit taking terlebih dahulu untuk jangka pendek? Untuk jangka pendek sebenarnya hari ini pas penutupan banget itu sudah breakout ya kan. Kita tadi pas ngobrol sebentar sebelumnya kan di level 370-an ya. Ternyata di topnya ditarik 390 dan hari ini ada volume juga. Jadi kemungkinan di Senin sampai Selasa masih ada tarikan sih ya. Kalau kita lihat, jadi mungkin kalau di Senin Selasa dapat di level 386, 384 gitu ya, atau mungkin di 390 di harga closing saat ini bisa re-entry untuk trading dalam beberapa hari, mungkin target di jualannya di 422 untuk trading jangka pendeknya ya. Baik, sambil menunggu updatean penutupan perdagangan di sesi kedua, saya coba bergeser ke perbankan big cap ini, Pak Evan. Ada BMRI, Pak. Hari ini volatilitasnya cukup tinggi. Ketika di sesi pertama ini menjadi penopang terbesar indeks harga saham gabungan bersama brand. Namun tadi di 1 jam atau 30 menit jelang penutupan justru berbalik ke zona merah. Namun di menit-menit terakhir jelang penutupan, lagi-lagi BMRI ditarik ke atas kembali di 0,38% dan ditutup di 7.125. Apa yang bisa digambarkan Pak Evan dari volatilitas pergerakan saham BMRI di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, kalau kita lihat pada dividend index channel selama bulan Juni, dari awal Juli ya, kita lihat gerakan Bank Mandiri itu sudah cukup
signifikan ya, sudah naik 22%. Di mana kalau kita lihat sebelum adanya koreksi yang cukup besar dari bulan Maret ini sudah hampir menyentuh level yang hampir sama di Iya. bulan Maret, di mana 7.400. Jadi ini kenaikannya sudah cukup signifikan ya. Jadi wajar terjadinya konsolidasi ya di level tersebut, di mana supportnya di 6925, resistennya di 7375. Sehingga kita masih menunggu katalis lain ya untuk mungkin setelah The Fed melakukan suku bunga itu adanya penguatan lanjutan. Tapi memang dalam beberapa hari ini ya, terutama beberapa big banks itu sudah kenaikannya sudah cukup signifikan ya, Bank Mandiri, Bank BRI dan juga Bank BNI.